Ini mengutamakan kualitas supaya untuk kayu ini tebalnya 10 cm. Nah, ya di sana ada kakaknya Supriyatna juga sama. Singgah sana di ufuk timur mentari tersenyum. Singgah sana alam menyapa bumi, aroma tanah, rindu hujan semalam. Singgah sana alam yang indah, di bawah langit biru tak terbatas. Angin membisikkan rahasia hutan, burung bernyanyi di dahan harapan, menjaga damai yang Tuhan titipkan. Singgah sana alam, tempat jiwa kembali damai. Gunung gagah, hutan megah, menjadi mahkota kehidupan. Di singgah sana alam yang suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya dimanapun Anda berada, semoga sahabatku semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga hari ini lebih baik dari hari sebelumnya. Amin. Beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Bayu Andika. Semoga apa yang telah disisihkan menjadi tabungan buat nanti dia melahir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini saya masih dalam menjalankan tugas dari Pak Bayu Andika. Bagi sahabat yang penasaran seperti apa dan bagaimana tugas saya hari ini, ikuti terus videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Untuk hari ini alhamdulillah kemarin saya sudah janjian sama Kang Nay dan teman-temannya yang akan membangun rumah Supriyatna di bawah sana. Untuk Kang Nay nanti akan menginap istirahatnya di rumah Pak Maman yang di bawah. Alhamdulillah pagi-pagi sudah pada kumpul. Assalamualaikum. Nggak senal dedek beli kacugak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, sehat Kang Nay? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Sehat A. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Sehat Pak Maman. Masya Allah Pak Maman, kelihatannya udah pagi-pagi itu pakaiannya udah pada kotor. Pak Maman, saya mohon izin selama Kang Nay dan teman-teman mengerjakan rumah ini, istirahatnya di bawah. Mohon izin ya. Yuk Pak Maman duluan. Sebelum kita mapping area, saya akan mengantar Kang Nay dan teman-temannya untuk istirahat menyimpan pakaian di rumahnya Pak Maman. Awas, kuduna ge make sepatu bot atuh. Pohon deh kan kayak diambil ke ditu Aduh. Untuk memasak insya Allah si teteh. Nah disinilah nanti Kang Nay tinggal. Cuman daya listrik terus dipasangan can mah paman kamari. Oh, aya. Jadi listrik mah kantun narik katanya. Salam. Sok mungkin bae lah amparan mah. Mungkin bae amparan mah. Mana?
Inilah kediaman Kang Nay. Waduh, duh. Baiklah bisa di dia kek masak dihandap. Colokan. Alhamdulillah untuk tim sudah datang. Nah, saya percayakan kepala pimpinan proyek pembangunan rumah Mak Cucun, saya percayakan kepada Kang Nay. Sebelum kita mulai, penting saya sampaikan bahwa untuk ukuran daripada rumah ini lebarnya 5 meter, panjangnya 8. Nanti ke belakangnya itu ada gongsol untuk kamar mandi ya mungkin 2 meter Kang Nay ya, dengan pintu ya bisa dilihat. Jadi ini 3 kamar ya, kamar yang ke-1 kamar maju ke depan, kemudian kamar tengah, yang kamar yang ketiga. Sisanya ini untuk dapur. Nanti untuk ukuran kamar ini bisa disesuaikan aja ya. Yang terpenting jangan sampai terlalu sempit begitu. Nah, nanti seperti biasa Kang Nay, di sini harus diperhatikan untuk pencahayaan, yaitu jendela. Kalau kita hitung jendela ini banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jendela. 12 jendela. Kita kudu pakai jendela belah dia. Pakai Kang Nay. Pakai. Karena sirkulasi udara nanti ibarat kaleng susu. Kita bolongin kaleng susu 1. Nah, ketika dikucurkan itu nggak bakalan berfungsi. Jadi tetap sirkulasi udara di ruangan itu harus normal, begitu ya. Nanti setiap kamar ini ada erang-erang. Nah, seperti yang di Cipatat Kang Nay. Jadi erang-erangnya atau losternya jangan terlalu tinggi. Sesuaikan aja supaya enak dipandang. Kemudian untuk pintu di sini pintu tengah pas dekat dengan kamar maju di samping. Nanti pintu tengah di dalam rumah ini pas supaya sejajar lurus. Tapi nanti alangkah lebih baiknya diberi geseran 5 cm. Karena memang kan ada kepercayaan orang kalau seandainya pintu lurus itu ya kurang baik. Tapi kita sebagai orang Islam tetap untuk hal itu tidak percaya, karena yang kita ikuti adalah pedoman dari Al-Quran. Begitu ya. Yang terpenting rumahnya menghadap kiblat dan isi rumahnya tetap mempergunakan untuk ibadah begitu. Ya. Ini kamar di sini di samping pintu kamar, juga pintu kamar di sini untuk masak. Jadi untuk ukuran rumah ini panjangnya 8 meter, lebarnya 5 meter, ditambah dengan 2 meter untuk kamar mandi. Ya, kamar mandi pintunya di luar supaya nanti Pak Maman bisa menggunakan kamar mandi. Jadi dalam hal ini Kang Nay, saya sampaikan bahwa saya percayakan kepada Kang Nay harus bertanggung jawab penuh dalam pembangunan ini. Perhatikan kerapihannya, tapi tetap kita kejar target. Karena ini 26 hari harus sudah selesai. Yang mudah-mudahan nanti ada tambahan tenaga dari lingkungan ini. Misalkan sore-sore segetok 2 getok juga kalau umpamanya sering makan, itu sangat membantu bagi kami. Karena terus terang ini kejar target 26 hari harus sudah selesai. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Mengerti? Modelnya ini ya, ini sudah paham semua karena ini tim yang biasa bedah rumah. Seperti rumahnya si Neng. Rumahnya si Neng Nining yang di kuburan itu. Nah, tetap sama modelnya ini, cuman bagian atasnya ini diganti karena permintaan dari pusat pakai genting. Alhamdulillah milik emak ini luar biasa. Sudah ukuran rumahnya besar, kemudian atasnya pun memakai genting, dan itu tentu akan lebih kokoh kalau menggunakan genting seperti itu. Ya, oke, modelnya ini. Ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah. Siap, Kang Nay. Laksanakan tugas. Siap, laksana. Baik, sekarang kita akan lanjut untuk mapping area. Coba Kang Nay, lebarnya untuk 5 meter itu dari mana? Kira-kira ujung tatapaknya. Itu. Ya, mentok badan. Oh, di sini. Ya.
Nanti dari sana digeser aja. Diberi lahan yang lebih luas ke sananya supaya nanti menghindari daripada uruyan itu ya tidak langsung ke kolong. Geser ke sini Pak Maman. Ya kira-kira mungkin di sini nih. Ya di sini tuh nah deket sandal. Deket sandal ujungnya Kang Nay. Ada sandal tuh. Nah di sini. Iya di sana. Ya. Oke di sana supaya nanti dari tebing sana ketika ada longsor itu kalau musim hujan, nah musim hujan jadi bisa kekontrol, tidak langsung tersendat air hujan sehingga menghindari air masuk ke kolong. Maka dari itu beri supaya lebih lebar. Ya. Terus nanti ujungnya di sini. Di sini ya. Itu ada bambu tuh. Ya. Kayak ini bagian daripada wajah rumah ini langsung menghadap ke sana, ke matahari. Terus nanti untuk ujung dapurnya mana saya lihat. Waduh mentok eta badan di dia. Tetap harus diberi jarak curam. Kalau nanti begini aja. Kalau umpamanya ukuran ini sudah mentok ke samping, geser aja ke sebelah sana supaya di belakang ini tetap curamnya air hujan itu ada jarak ke tebing. Hah? Dibongkar? Waduh repot ngobongkarna. Geser bae lah ka ditu. Tenanan dia dibongkar deui ka dieu, cuman tetap digeser. Nanti untuk ukuran kamar mandi kan ini 2 meter. Kalau seandainya mepet ke sini ya gak apa-apa dikurangi. Supaya ada jarak dari curamnya air hujan ke sini. Oke, nanti diatur lah. Ya, nanti diatur. Kemudian pintunya mungkin dari sini. Ya, dari sini. Pintu untuk tuh ada asbes. Pintu untuk kamar mandi supaya nanti Pak Maman bisa menggunakan kamar mandi ini. Ya. Sudah mengerti? Saya rasa sudah cukup. Mari isi bensin dulu. Ya, kita gaskeun. Ya, jadi ini Kang Nay, Kang Udin semuanya akan standby di sana dibantu dengan Pak Maman. Ya sebetulnya saya belum paham mengenai cara kerja Pak Maman, cuman karena melihat daripada Pak Maman itu sepertinya nggak ada kegiatan, nggak punya pekerjaan, ya nggak apa-apalah kita kerjakan di sini sebagai bentuk istilahnya. Ya mudah-mudahan Pak Maman ada milik rezekinya ya, bantu-bantu di sini. Untuk upahnya saya rasa sudah tidak dijelaskan lagi karena Kang Nay sudah paham. Jadi kami di sini bareng-bareng, cuman dalam hal ini di pembangunan ini mungkin Kang Nay rokok yang akan dikurangi ya. Biasanya 1 bungkus saya mungkin paling bisa ngasih setengah. Oke? Ya gak apa-apa ya, karena ini kan misi kemanusiaan, insya Allah ada berkahnya. Insya Allah meskipun gajinya kecil, tapi tetap yang kita harapkan itu pahala. Yang insya Allah matematika Allah akan berlipat ganda. Dari mana aja miliknya mah ya. Ya oke, sekarang isi bensin dulu ke sana. Alhamdulillah. Ayo Pak Maman. Ayo. Ayo. Naona bentet meuli ya. Ayo Pak Maman. Ayo. Ayo. Alhamdulillah untuk kelemahan sebentar lagi selesai karena pergerakan dari Pak RT, pemuda Karang Taruna di sini, kemudian warga di sini luar biasa sehingga untuk meratakan tanah ini tidak memerlukan waktu yang lama. Alhamdulillah sudah rata. Jadi nanti ini akan menjadi halaman rumah ini. Ya di sana ada kakaknya Supriyatna juga sama, sangat luar biasa semangatnya. Supriyatna juga sama, masya Allah. Kalau pulang sekolah sebelum ngaji luar biasa Supriyatna, semangat untuk bekerja, masya Allah. Untuk yang di sana juga sama, sudah rata. Sekarang alhamdulillah ke bagian sini sudah rapi.
Untuk ukuran daripada rumah ini nanti saya akan melihat daripada lokasi lahan ini, karena saya mengutamakan supaya ke pinggir ke sana itu ada jarak ya. Tadi saya bersama Kang Nay dan para pekerja yang lainnya untuk membuat rumah ini 5x8 dengan toilet atau kamar mandi itu 2 meter. Jadi kalau kita hitung panjang daripada rumah ini dari sini sampai mentok ke sana sampai ke kamar mandinya itu 10x5 meter. Tapi untuk kamar mandi nanti saya akan sesuaikan. Kalau terlalu mepet ya mungkin akan dikurangi, karena harus jaraknya dari pinggir itu harus lebar seperti itu. Masya Allah, ini Supriyatna luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada semuanya yang ikut dalam pekerjaan ini. Tekeng seer-seer. Sekarang mari kita lihat kerjaannya Kang Nay di sana sama Kang Udin yang sedang merangkai kayu. Waduh, kameranya sepertinya buram. Sudahlah, kameranya ya tidak bagus, kemudian berbenturan langsung dengan matahari. Baik, dikarenakan berbenturan dengan matahari, gambarnya kurang jelas, saya akan off dulu. Kita akan ngambil dari arah sana. Karena kami di sini mengutamakan kualitas supaya bangunan ini kokoh. Meskipun sudah cukup dengan paku, tapi di sini kami double menggunakan plat setiap sambungan kayu. Ya, insya Allah kalau di double dengan plat, apalagi platnya ini, tuh tebal. Susah sih masangnya, cuman kalau untuk kekokohan insya Allah luar biasa, sudah tidak diragukan lagi. Ya, di sana Pak Maman dibantu oleh Kang Nay, dibantu Kang Udin dan Aeman, sehingga beliau juga kerjanya lumayan lah, istilahnya bisa sedikit paham begitu ya. Kang Nay tadi ke belakang dulu. Mari kita lihat untuk kayunya. Nah, untuk kayunya kita lihat ketebalan daripada kayunya. Jadi untuk kayu ini tebalnya 10 cm. Nah, ya 10 cm itu. Karena ada 2 jenis, biasanya ada yang 9 dan ada yang 10. Di sini saya mengutamakan kualitas meskipun harus target waktu, tetap untuk kualitas kekokohan saya utamakan seperti itu, sehingga saya memilih kayu yang 10 cm. Dan untuk harganya pun memang beda antara kayu yang 9 cm dan 10 cm. Alhamdulillah. Untuk makan kami bareng-bareng di sini. Mengenai upah Kang Nay dan kedua temannya, itu upahnya sama dengan upah yang saya berikan ketika bedah rumah di pembangunan rumahnya si Neng di Kecamatan Cipatat. Untuk kedua teman Kang Nay ini semuanya tukang. Kenapa saya tidak menggunakan kenek? Karena terus terang saya ingin sekali mengejar target supaya pembangunannya cepat selesai, akan tetapi tetap tidak mengurangi kualitas, kekokohan, kerapihan daripada bangunannya. Mengenai pemaman, ya saya harus laporan kepada Pak Bayu Andika, karena pemaman itu lebih ke bantu-bantu seperti itu. Tapi saya melihat daripada kondisi pemaman yang tidak mempunyai pekerjaan, belum lagi mempunyai 2 anak yang harus dibiayai, dengan kondisi rumah pemaman pun ya seperti yang kita lihat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, sudah 2 hari ini untuk videonya, gambarnya itu ya jelek, dikarenakan terus terang sudah 2 hari perangkat
kamera saya, HP saya yang biasa saya gunakan untuk mengambil gambar itu semuanya rusak, sehingga saya mengambil gambar dengan alat seadanya, sehingga kualitas daripada gambarnya ya terus terang tidak enak dipandang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena dalam pembangunan seperti ini untuk saya pribadi saya tidak bisa keluar dari lokasi, tetap saya harus bertanggung jawab, kontor penuh, dan saya harus berada di lokasi. Insya Allah mungkin 2-3 hari ke depan saya akan keluar dulu untuk servis daripada kameranya, supaya nanti ketika saya membuat laporan itu lebih jelas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Beribu-ribu terima kasih kepada Pak Bayu Andika. Semoga apa yang telah disucikan menjadi tabungan buat nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sehubungan untuk perangkat yang saya gunakan tidak bisa mengambil video dengan durasi yang lama, saya kira untuk laporan hari ini saya akan akhiri di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.